Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Puji Tuhan, saudara-saudari sekalian, salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam podcast Emana, bersama-sama bersekutu menikmati firman Tuhan. Sekaligus saya juga menyambut saudara Henry yang sore hari ini bergabung dengan kita. Halo saudara Henry, selamat bergabung kembali. Amin. Halo saudara Stefanus, halo saudara-saudari, puji Tuhan. Amin. Terima kasih untuk waktunya, saudara Henry. Amin. Saudara-saudari, terlebih dahulu saya ingin memberitahu kita bahwa untuk persekutuan hari ini, porsi pembacaan Alkitabnya adalah di dalam Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 39. Ya. Saudara-saudari boleh meluangkan waktu untuk membacanya. Dan dari porsi ini kita akan mengangkat satu topik untuk kita persekutukan bersama, yaitu dengan judul Tabib Agung Kita. Jadi sore hari ini kita akan bersekutu mengenai Tabib Agung Kita yang diambil dari Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 39. Saya akan membacakan satu ayat bagi kita, dua ayat. Jadi dalam Lukas pasal 5 ayat 31 sampai 32, lalu kemudian saudara Henry akan bersekutu membawa kita melihat mengenai topik hari ini. Ya. Saya bacakan bagi kita Lukas pasal 5 ayat 31 sampai 32. Dikatakan, lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Puji Tuhan, itu adalah ayat yang menjadi dasar persekutuan kita. Selanjutnya kita persilakan pada saudara Henry bisa membawa kita melihat ayat ini, juga membawa kita melihat mengenai judul persekutuan kita sore hari ini. Silakan saudara Henry. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara-saudari. Haleluya. Kita bersyukur bahwa Kristus, Tuhan Yesus adalah tabib agung kita. Puji Tuhan, Dia adalah tabib agung kita. Di dalam pasal 5 ayat 31 sampai 32 di sini dikatakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Haleluya. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Saudara-saudari, dalam Lukas pasal 5 ayat 30, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Tuhan dengan berkata, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Oh, saudara-saudari, ini adalah satu perkataan yang sombong, ya. Mereka merasa bahwa mereka bukan orang berdosa. Tetapi puji Tuhan, ya, Tuhan Yesus menjawab mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Oh, saudara-saudari, amin. Tuhan mengatakan bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Ya, Tuhan datang untuk orang-orang yang sakit. Ya, sebenarnya Tuhan datang juga untuk mereka. Tapi sayang sekali, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah orang-orang yang sakit, namun merasa dirinya tidak sakit. Tapi di pandangan Tuhan, mereka sebenarnya orang yang sakit. Ya, oh, mereka perlu Kristus. Mereka perlu tabib yang agung ini untuk menyembuhkan. Pertama, penyakit mereka ialah mereka orang yang buta. Karena mereka tidak melihat bahwa mereka adalah orang berdosa, orang yang sakit. Ya, saudara-saudari, haleluya. Tuhan bukan datang untuk memanggil orang benar, tapi orang yang berdosa. Karena mereka merasa dirinya benar, maka Tuhan tidak bisa menyembuhkan orang yang merasa dirinya tidak sakit. Ya, kalau kita sakit, kita ke dokter, ya susah kalau kita merasa, wah saya tidak sakit. Maka dokter tidak berdaya untuk menyembuhkan kita.
karena kita merasa kita tidak sakit. Ya, padahal kita sangat sakit. Kita mungkin sedang mengidap penyakit yang sangat kronis, saudara-saudari. Oh, puji Tuhan, kiranya saudara-saudari melalui firman Tuhan, kita melihat bahwa tidak peduli siapakah diri kita, ya, saudara-saudari, kita adalah orang berdosa. Artinya, setiap orang berdosa adalah orang-orang yang perlu Kristus, orang-orang yang sakit, yang perlu Kristus sebagai tabib agung kita. Puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Saudara Henry untuk penjelasannya. Di dalam ayat yang dibacakan tadi yang menunjukkan bahwa Tuhan sendiri datang sebagai seorang tabib untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, ya. Tetapi di pihak orang-orang Farisi, mereka tidak menganggap diri mereka sakit, ya, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan, ya, pertolongan dari Tuhan. Nah, saudara-saudari, kiranya melalui persekutuan ini kita juga menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang sakit, ya. Nah, Saudara Henry, mungkin dari persekutuan yang tadi disampaikan, saya ingin bertanya, ya, mewakili saudara-saudara juga, ya, kadang mungkin kita seperti orang-orang Farisi itu, ya, merasa diri kita tidak sakit, padahal kita sebenarnya orang-orang yang sakit, ya. Istilah dalam tanda kutip, kita adalah orang-orang yang sakit, ya. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita bisa tahu, ya, atau bagaimana supaya kita bisa menyadari, ya, bahwa kita adalah orang-orang sakit yang memerlukan pertolongan, ya. Karena kalau kita tidak sadar, ya, kita merasa tidak memerlukan pertolongan seperti orang-orang Farisi tersebut. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, pertanyaan yang baik, ya, saudara-saudari. Dari mana kita tahu bahwa kita sakit? Amin. Saudara-saudari, haleluya. Kita perlu firman Tuhan. Kita perlu wahyu ilahi, pewahyuan dari perkataan Tuhan. Ya, kita melihat bahwa orang-orang Farisi ini, ya, ahli-ahli Taurat ini, mereka adalah orang-orang yang buta. Mereka perlu pewahyuan. Mereka perlu perkataan Tuhan yang menyingkapkan kondisi mereka. Terus dari puji Tuhan, tidak ada jalan lain yang bisa menyingkapkan kondisi kita selain firman Tuhan. Ya, Paulus mengatakan dalam Ibrani bahwa pedang firman Tuhan itu seperti pedang yang bermata dua, yang menusuk amat dalam, memisahkan jiwa dan roh, sumsum dan sendi-sendi. Oh, saudara-saudari, puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang bisa menyingkapkan kondisi kita. Haleluya. Karena itu kita perlu datang kepada firman Tuhan. Kita perlu datang ke dalam sidang-sidang gereja. Kadangkala ketika kita di rumah, kita tidak tahu kondisi diri kita. Tetapi begitu kita datang di dalam perhimpunan sidang, ya, dalam penghidupan gereja, melalui persekutuan firman, melalui ministry firman, wah, Tuhan menerangi kita. Wah, ternyata kita ada satu penyakit, kita ada mengidap suatu penyakit. Ya, sehingga puji Tuhan, firman Tuhan menerangi kita. Firman Tuhan juga yang menyembuhkan kita, yang memulihkan penyakit kita. Ya, hidup gereja ini seperti rumah sakit. Haleluya. Di dalam gereja penuh dengan orang-orang yang sakit. Betul tidak, saudara-saudari? Saya pun juga mengidap penyakit tertentu. Tetapi kalau saya tidak datang dalam penghidupan gereja, bagaimana saya bisa mengetahui saya sakit apa? Puji Tuhan, dalam hidup gereja, dalam rumah sakit ini, haleluya, Tuhan adalah tabib agung kita, dokter kita yang sejati. Ya, begitu dia memeriksa kita, haleluya, firman Tuhan menerangi kita, memeriksa kita, menyingkapkan kondisi kita. Kita tahu bahwa kita adalah orang yang berdosa, kita mengidap penyakit tertentu. Puji Tuhan, saudara-saudari, Tuhan datang melayani sebagai seorang tabib. Haleluya, seorang dokter. Ya, dia datang untuk menyembuhkan kita, memulihkan kita, menghidupkan dan menyelamatkan kita. Karena itu, saudari, jangan pernah meninggalkan hidup gereja. Dalam hidup gereja, Tuhan sedang menyembuhkan penyakit kita, memulihkan kita, menghidupkan dan menyelamatkan kita. Ya, firman Tuhan di sini menyiratkan bahwa orang-orang Farisi yang membenarkan diri tidak menyadari keperluan mereka terhadap Kristus sebagai tabib agung. Tabib mereka yang menyembuhkan mereka.
Ya, mereka menganggap diri mereka kuat. Jadi mereka dibutakan oleh sikap membesarkan diri mereka. Dan mereka tidak tahu bahwa mereka sakit dan memerlukan penyembuhan. Oh, karena mereka di dalam agama. Ya, sehingga mereka tidak bisa melihat. Ya, Tuhan tidak bisa bekerja di atas diri mereka karena konsepsi mereka yang begitu kuat. Ya, saudara-saudari, syukur pada Tuhan. Semoga melalui firman Tuhan ini, haleluya. Ya, kita kembali datang kepada firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menyingkapkan kondisi kita, penyakit kita, ya, dan firman Tuhan juga yang menyembuhkan kita, ya, firman Tuhan juga yang memulihkan kita, yang menghidupkan dan menyelamatkan kita. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Saudara Henry. Saya juga sangat menikmati persekutuan ini. Kiranya firman yang disampaikan sore hari ini juga menerangi kondisi kita, ya, menyingkapkan kita supaya kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang sakit, ya. Sehingga melalui memiliki kesadaran yang demikian, maka kita akan datang untuk menikmati Kristus sebagai tabib agung, ya. Dia yang datang untuk menyembuhkan kita. Semoga firman sore hari ini juga menjadi dorongan bagi kita untuk memperhatikan keadaan kita dan untuk datang memperoleh kesembuhan di hadapan Tuhan. Amin. Untuk menutup persekutuan kita, kesediaan saudara itu untuk bisa memimpin kita di dalam doa. Amin. Amin. Mari saudara-saudari kita satu di dalam doa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih padamu. Tuhan, Engkaulah tabib agung kami yang sejati. Terima kasih Kau datang untuk orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sakit, sebagai tabib, sebagai sumber kesembuhan kami. Oh Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Kami bersyukur juga atas penghidupan gereja. Oh Tuhan, menyembuhkan kami, memulihkan kami, menghidupkan kami dan menyelamatkan kami. Oh, dari segala penyakit kami. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Henry untuk persekutuannya hari ini. Tuhan memberkati pelayanannya. Dan semoga di kesempatan yang lain bisa kembali hadir membagikan firman Tuhan. Juga saudara-saudari yang mendengarkan podcast ini, semoga firman Tuhan terus mendorong dan menguatkan kita. Amin. Persekutuan kita hari ini sampai di sini. Sampai jumpa dalam podcast yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Tuhan. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.